Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Pertama kita mau tanya dulu dari masnya dulu ya. Namanya Bulan. Nama saya Muhammad Ansori. Selamat rumah. Saya tampil Kulon RW3 RW1 Desa Tampil Kulon. Kita mau tanya untuk alasan kenapa Mas Andi hari ini tertarik untuk berbudidaya ikan lele itu apa Mas? Di ikan lele atau karena ini gimana nih? Sama pilih ikan lele. Kenapa kok ikan lele? Yang pertama memang kebutuhan pasar di Magelang sendiri ya, terutama di Magelang. Magelang itu sebenarnya lokasinya strategis. Kita di tengah-tengah kota-kota besar. Yang pertama kayak kita di tengah-tengah kota Jogja, kita ke Brebes, kita ke Semarang juga, kota-kota besar kita juga. Dan di lele sendiri memang kebutuhan pasar itu besar. Ya, dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain, karena kan konsumsi yang ini bilang konsumsi banyak betul-betul warung lele itu yang mereka membutuhkan masakannya di. Dan yang kedua, faktor kedua, utaranya di ikan lele itu besar, karena ikan lele itu maksimal kita budidaya itu 3 bulan sudah panen. Kalau ikan-ikan yang lain itu kan memerlukan masa budidaya yang agak lama. Nila sendiri, kalau nila itu kan paling sekitaran 5 bulan sampai 6 bulan baru panen. Kalau kita di lele, kita maksimal 3 bulan sudah panen. Kita hitungan untuk putaran 4, makanya kita di lele. Dan di sini kita didukung, kenapa saya milih di budidaya lele sendiri? Putaran, karena di daerah sini, di sekitar desa sini banyak pembudidaya pembenih lele. Jadi saya untuk ngambil benih, cari benih tidak kesulitan. Setelah saya dapat ini, karena kelompoknya di sini kan juga banyak yang main lele, ya kan. Untuk profil usaha budidaya ikan konsumsi, namanya budidaya ini namanya apa? Saya UPT Lele. UPR. Alamatnya sini sama, tapi cuma RT-nya yang beda. RT-nya RT 1. Berdiri sejak tahun 2020. Belum lama. Dari awal corona saya kemarin sempat kerja desain yang lebih Usia produktif ikan lele sendiri itu kisaran berapa? kita budidaya untuk lele kami sendiri dari mulai kita coba bibit itu maksimal kita bibit 3 bulan untuk panen. Tergantung nanti kita tebar bibitnya diukur, semakin besar kita tebar bibitnya ukurannya, jadi semakin cepat kita panennya. Dan rata-rata yang di sini di saya sendiri itu ukur yang saya tebar di kolam untuk konsumsi itu di bibit ukur 6 meter. Dan masa budidaya untuk bibit yang 6 meter itu sendiri sekitar 2 bulan. Dan untuk pakannya saya di sini memakai pakan kukur, pakan karet, singkat dari karet pagi. Ya, ada pakai alternatif. Kalau cara perawatan sendiri, kalau budidaya konsumsi sendirian kita memberikan pakan kali hari di pagi sama nanti di malam hari. Nanti kita interval ngasih pakannya itu di 12 jam. Tergantung dari pembudidaya masing-masing punya waktu sebenarnya di jam berapa. Kalau saya biasanya itu kalau pagi jam 9, nanti kalau malam jam 8 sampai jam 9. Pokoknya selama intervalnya itu
pakannya udah 2 kali itu mempengaruhi ke ikan mas? Mempengaruhi karena kita kan di sini kan budidaya kita di target untuk cepat panen. Karena saya kan sudah tersistem dengan bakul di sini kan permintaannya tiap hari juga banyak. Kalau sebenarnya nggak apa-apa mau dikasih pakan satu kali pun, yang penting sesuai dengan kebutuhan dari ikan lele sendiri. Kan kebutuhan pakan ikan lele sendiri itu kan kalau untuk pembesaran kan 5% maksimal dari beban bibitnya. Kalau mau dikasih pakan satu kali ya udah 5% satu kali. Kalau 2 kali 5% dibagi 2. Jadi sekali makan 2,5%. Tergantung. Perawatan kolamnya sendiri itu gimana? Perawatan kolam sendiri ya. Iya. Kalau saya untuk pertama kali itu kolam kita bersihkan dulu. Setelah panen kolam kita bersihkan. Ketika kolam sudah bersih kita isi air lagi, isi air baru. Nanti ketika sudah penuh kita diamkan dulu 3 hari. Air yang nanti setelah bersih kita lanjutin ke bibitnya. Perawatannya itu paling Terus kriteria kalau kolamnya udah kelihatan kotor terus diganti kira-kira jaraknya berapa hari atau minggu? Air ya? Iya. Kalau itu kondisional ya. Kalau kita sebagai pembudidaya kan sudah apa ya namanya ya, kuliner lah. Sudah tahu waktunya ini kondisi ikan harus ganti air. Nah itu nanti kita lihat dari kualitas. Ya, ciri-ciri yang paling gampangnya ketika ikan itu dikasih makan, enggak responnya enggak seperti biasa, berarti memang di situ sudah lingkungannya sudah terlalu kotor, lingkungannya sudah terlalu jelek, airnya harus buru-buru diganti. Paling nanti kalau kita ganti itu paling 10% sampai 20% dari total genang air kolam. Paling kita pelorotnya nanti 5 cm sampai 10 cm. Itu nggak habis sih. Enggak. Jadi ikannya nggak dipindah. Cuma di pelorot airnya sedikit, nanti kita dipakai air. Tapi kalau di saya kan memang biasanya airnya air mengalir. Kan ada sirkulasi pergantian airnya kan tiap waktu kan udah. Ada masa panen dan sama musim gagal. Untuk waktu panennya kan tadi produknya 3 bulan, tapi kalau yang musim sendiri itu 2,5 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan tergantung dari kita besar bibit. Terus memanennya itu gimana? Proses memanen ya tinggal kita kurang, kita panen. Cuma kan di situ kan ada pembuangan di luarnya kan. Tinggal kita buka, supaya memang udah airnya tersurut, tinggal kita pakai jaring, pakai serok. Nanti ketika pakai serok kita masukkan ke karung bekas pelet itu kita timbang per 50 kilo. Nanti timbangnya pakai timbangan ini kapasitas 50 kilo. Satu kolam saya tebaran bibit rata-rata kapasitas 3.000 ekor. Sampai panen itu di rata-rata kita bisa panen 3 kintal sampai 3 kintal 20 kilo. Nanti untuk ukuran ikannya rata-rata di ukuran 7 sampai 12 ekor per kilonya. Itu udah mantap panen. Ini kalau panen satu kolam aja kalau semua atau satu banjir aja? Karena di sini saya alhamdulillah udah punya 26 kolam dengan masa budidaya tadi kita rata-rata kita bikin 3 bulan, berarti 1 bulannya saya sudah bisa keluar minimal 8 kolam. Jadi dalam 1 minggu itu rata-rata saya keluar 100 sampai 200. Saya bikin sirkulasi biar menunggunya nggak terlalu lama. Karena kan ketika saya bikin sirkulasi untuk panen, kan tiap minggu bisa panen. Kalau semuanya kita panen bareng, yang pertama nanti kapasitas dapurnya tidak mampu, yang kedua modalnya terlalu besar. Karena dengan sirkulasi itu pun kita dengan modal yang seharusnya 100% kita modal penuh, kita dengan modal 70% kita bisa menjalankan usaha. Modal untuk per 1 kolam atau untuk semua?
modal awal. Iya. Nah, di sini saya tanahnya sewa. Ini saya tanahnya sewa, bukan tanah sendiri, kontrak. Dan kontrak untuk tanah ini sendiri saya kontraknya jangka waktunya 10 tahun. Pada tahunnya itu 2 juta. Lalu untuk lahannya sendiri saya kontrak mengeluarkan kos 2 juta. Untuk kolamnya per satu kolamnya itu kolamnya sendiri loh itu 1.500.000. Tinggal dengan kalikan 26. Itu untuk satu kolamnya. Untuk pagar pagarnya ini sendiri pagarnya habis 12.500.000. Ya total untuk operasional itu yang masuk 70-an. Operasional ya, pembangunan belum untuk budidayanya. Soalnya rata-rata untuk budidaya itu kita mengeluarkan kos per kolam kurang lebihnya 4 sampai 5 juta. Untuk budidaya sampai dari kita budget sampai panen jadi akan pendapatannya sendiri ya kita rata-rata lah kita hitung per kolamnya itu tadi panen berarti 3 juta, berarti 300 kilo dikali dengan harga per kilonya 9 juta. 300 kilo itu tinggal digunakan dengan kos untuk kita beli. Pendistribusian lelenya itu sendiri kemana? Pendistribusian kalau di tempat saya juga ada pengepul langsung, pengepul yang dari lokal dari desa Tegalrejo, pengepulnya dari desa Tegalrejo langsung ngambil di tempat. Pemasarannya mereka yang isi. Iya, mereka yang ngasih. Kita yang memberitahu kapan jadwal kita panen selang 1 hari. H-1 kita ngasih tahu kalau besok kita sudah siap panen, besok tinggal mereka ke sini ngambil. Ya. Untuk tempat pemasaran ini masih Tegalrejo aja? Masih lokal masih untuk kebutuhan masalah kebutuhan masalah masih kurang-kurang di lele sendiri ya. Sekarang ini lagi proses baru aja masuk bibit atau Semua proses semua yang baru tebar bibit ada, yang kolam juga ada, yang masih persiapan kolam juga ada, yang siap panen juga ada, yang masih dalam masa budidaya juga. Karena memang tadi kan saya bikin putaran dan simulasi biar kita panen itu menunggunya nggak terlalu lama. Jadi ketika 1 minggu kita panen 1 kali, nanti mungkin besok kita ada panenan lagi. Kalau satu kolam ini kan masa budidaya kan 2 bulan sampai 3 bulan lagi. Kalau kita nunggunya kan terlalu lama kalau nggak gitu. Kendalanya itu kan namanya makro itu ya mas ya. Itu kendalanya yang pertama pasti kan penyakit itu timbul itu kan banyak faktor, tapi yang paling utama dari faktor air itu sendiri. Karena kalau air kan kita kan kualitas air kita nggak bisa tahu secara kasat mata ya, kita harus uji lab. Dan kebanyakan air itu mengandung bakteri-bakteri yang memang dapat menyebabkan penyakit di ikan, khususnya ikan lele. Paling kendalanya itu di penyakit kalau ikan lele itu kan itu yang penting kalau di kita budidaya yang pertama kita harus kontrol kualitas air, yang kedua kita harus kontrol pola makan. Karena ikan lele itu kan memang dia sifatnya rakus, jadi mau diberi kasih pakan berapapun dia pasti makan. Tapi kan kapasitas dia, kapasitas pencernaannya di ikan lele sendiri kan cuma maksimalnya kan di 5% dari bobot tubuhnya dia. Kalau 1 ekor berarti 1 kilo isi 10 ekor kan, berarti kan 1 lele 10 gram ya. 10 gram berarti 5%-nya dia yang kasih pakannya. Kalau melebihi itu nanti yang timbul penyakit, dan nanti kembung, dan penyakit
kan tadi kan jamur ya mas, paling itu ada terjadi. Sore. Oh gitu. Cara penanganannya. Cara penanganannya kalau di sini ya paling kita ganti airnya. Kalau saya ganti air lokal, nanti ganti air yang baru, nanti kita kasih obat. Obat pun kita harus sesuai dengan anjuran yang dari kita. Yang ada di sini. Obat untuk mengatasi jamur. Dipisahin nggak mas kalau yang sakit itu? Kalau yang sakit, kalau yang udah kelihatan itu memang sakit, kita ambil aja buang. Kita ambil buang, ya nanti kita ngobatin ya ikan-ikan yang belum terkontaminasi, yang belum kelihatan sakit. Kalau sakit ya pasti nanti kita ambil, nanti kita airnya kita kasih sal, air yang bersih, kita kasih obat yang sakit-sakit kita. Nanti kita puasakan selama 2 sampai 3 hari. Kalau dari segi kolamnya, kalau cuaca itu memang berpengaruh. Cuaca yang tidak stabil itu kan mempengaruhi dari kualitas air kita. Itu berpengaruh terhadap kesehatan kita juga. Memang cuaca juga berpengaruh. Cuaca kadang kalau pas panas kayak gini, nanti tiba-tiba sore hujan, pasti airnya wajar hujan. Nah, dulu kan kandungan asamnya air hujan itu kan terlalu tinggi. Itu kan dengan cara kita kurangi sedikit nanti kita kalau saya dari irigasi ya bisa dibuat mengangkat sawah. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same as it was. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, oh.